Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deviana Soyati dengan NIM 12 11 50 90 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 12115070. Di sini kami akan membahas mengenai tata cara Penggunaan Google Sheet dan juga lain-lainnya. Jangan lupa tonton sampai selesai. Terima kasih. Google Sheet adalah program pengolahan data yang berbasis website dan dikembangkan oleh Google. Program ini sebelumnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun 2006 dengan bahasa pengolahan JavaScript. Google Sheet masuk di dalam jenis program G Suite dan seperti Google Docs, Google Form dan lainnya, di mana aplikasi ini bisa diakses melalui browser seperti Google Chrome, Microsoft, Mozilla, dan lain-lainnya. Kenapa penting untuk belajar Google Sheet? Belajar Google Sheet menjadi penting karena platform ini tidak hanya menyediakan alat untuk mengatur data secara sistematis, tapi juga mengefisiensi kolaborasi secara efisien melalui fitur-fitur real-time editing. Dengan menggunakan Google Sheet, seseorang dapat mengembangkan keterampilannya melalui analisis data yang krusial dalam mengambil keputusan strategi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan memberitahu cara menggunakan Google Sheet. Hal yang pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka browsing. Di sini kita memiliki dua cara, yaitu yang pertama dengan mengetik langsung Google Sheet. Lalu pilih yang kedua yaitu tulisan Google Sheet Sign-in. Beginilah tampilan awalnya. Lalu cara yang kedua yaitu dengan buka lembaran baru, lalu mengetik titik 9, lalu scroll, cari tulisan sheet, lalu tekan. Jika ingin membuat sheet baru, maka tekan tanda plus. Beginilah tampilan awalnya, sama seperti yang cara pertama. Baiklah, di sini saya akan mentutorialkan cara mengetik, mengedit, dan menggunakan fitur-fitur dari Google Sheet. Pertama, kita ketik apa yang akan kita ketik, seperti yang saya contohkan, yaitu di sini saya mengetik nilai tugas aplikasi komputer sebagai contoh tutorial kita kali ini. Setelah ini, kita akan merapikan data yang ada di Google Sheet ini. Pertama, kita rapikan terlebih dahulu sel dari data ini. Kita klik bagian atas yang saya contohkan layar, lalu tarik, dirapikan, maka besar sel akan berubah. Selanjutnya saya akan menggabungkan tulisan nilai tugas itu menjadi satu sel. Dengan cara kita blok dari A sampai ke F, pilih format, lalu tekan gabungkan sel, lalu gabungkan semua. Lalu jika kita ingin meratakan, kita klik perataan lalu klik yang tengah. Selanjutnya saya akan mengubah tulisan yang rata kiri menjadi rata tengah dengan ngeblok semuanya, lalu tekan ratakan lalu rata tengah semua. Pada data ini masih menggunakan font Arial, maka saya akan mengubah menjadi Times New Roman dengan cara memblok semuanya, lalu tekan default, lalu tekan Times New Roman. Maka akan berubah menjadi Times New Roman. Selanjutnya saya akan memberitahukan cara menebalkan huruf dengan cara ngeblok semua tulisan yang akan kita tebalkan. Lalu kita tekan huruf B, maka tulisan akan berubah menjadi bold atau tulisan yang tebal. Selanjutnya, saya akan mengubah warna dari tulisannya dengan cara blok tulisan yang akan kita ubah warnanya. Lalu tinggal tekan yang ada huruf A, lalu tinggal pilih warna apa yang kita akan gunakan. Saya di sini memilih warna yang warna merah, maka tulisan akan berubah menjadi warna merah. Pada data ini, saya akan mengubah background dari tulisan nilai tugas, maka saya akan tekan klik tulisan tersebut, lalu tekan yang ada tanda cat di atas, lalu tinggal pilih warna apa yang akan kita gunakan. Maka akan berubah menjadi warna yang kita pilih. Selanjutnya saya akan menambahkan tabel dari data ini dengan cara blok dari nomor sampai ke huruf terakhir, lalu tekan tanda segi 4 di atas, lalu pilih apa yang akan kita gunakan. Jadi saya menggunakan tanda kotak yang penuh, lalu klik, maka akan berubah menjadi tabel yang penuh. Selanjutnya saya akan mentutorialkan cara menggunakan rumus-rumus dari Google Sheet. Yang pertama, saya akan menggunakan rumus sum untuk menentukan total seluruh nilai mahasiswa. Lalu ketik sama dengan, lalu ketik kata sum, lalu buka kurung, lalu blok nilai tugas yang pertama sampai ke 4, lalu tutup kurung, tekan enter. Maka muncullah total dari nama yang pertama. Untuk menentukan total yang lain, kita tidak perlu masukkan rumus satu, kita tinggal klik tanda titik, lalu tarik hingga ke bawah, lalu lepas. Maka muncullah nilai-nilai total yang lainnya. Selanjutnya akan menentukan rata-rata yang menggunakan rumus average. Ketik sama dengan, lalu ketik average, buka kurung, lalu blok seperti yang cara pertama, lalu tutup kurung, enter. Seperti rumus yang pertama, kita tinggal tarik, maka akan muncul semua hasil rata-ratanya. Selanjutnya saya akan menggunakan rumus max untuk menentukan nilai terbesar.
Selanjutnya, saya akan menggunakan rumus min untuk menentukan nilai terkecil dengan cara seperti yang di layar. Dan terakhir, saya akan menggunakan rumus count untuk menentukan jumlah seluruh data setiap nama. Ketik sama dengan, lalu ketik count, buka kurung, lalu seperti hal yang sama yang pertama kita blok, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka muncullah jumlah data. Tinggal kita tarik titiknya, lalu muncullah semua jumlah data dari setiap mahasiswa. Lalu kita rapikan lagi semuanya. Maka selesailah data yang telah kita bikin. Selanjutnya, saya akan membagikan data yang telah saya bikin kepada teman saya dengan cara klik bagikan, lalu tulis nama judul, klik simpan. Lalu selanjutnya kita akan ubah aksesnya, yaitu tekan klik dibatasi, lalu klik siapa saja yang memiliki link, lalu klik pelihatnya, ubah menjadi editor. Lalu selanjutnya tambahkan email yang akan kita berikan kepada orang itu. Lalu klik kirim. Jika teman-teman ingin membuat grafik atau diagram, teman-teman dapat mengklik sisipkan, lalu teman-teman klik yang diagram. Nah, nanti akan muncul seperti pada tampilan di layar. Nah, nanti di situ teman-teman bisa memilih diagram apa yang ingin teman-teman gunakan. Teman-teman dapat menyesuaikan kebutuhan diagram teman-teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kami memilih menggunakan kedua contoh ini. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan yang lain, maka teman-teman dapat menggunakan pilihan yang lain. Berikutnya adalah cara menggunakan fitur validation. Yang pertama kita lakukan, kita adalah memasukkan tanggal pada kolom pertama. Caranya adalah dengan memblok deret bawah sesuai keinginan teman-teman, tapi di sini beberapa saja. Lalu kita klik data. Nah, lalu pilih yang validasi data. Ini bisa kita terapkan ke rentang berapa saja. Misalnya di sini kita menggunakan A2 ke A500. Lalu berikutnya kita klik OK. Nah, kita di sini untuk kriterianya kita pilih yang tanggal yang valid. Jika ingin lebih valid, kita checklist yang tampilan teks bantuan untuk sel yang dipilih. Nah, berikutnya kita ketik saja harus menggunakan tanggal yang valid. Efek dari validitas adalah akan kelihatan jika kita mengklik 2 kali kolomnya, nanti akan secara otomatis muncul tanggalnya. Seperti itu. Jika kita memasukkan data selain data tanggal, di sini saya menggunakan contoh memasukkan nilai yang lain. Nah, di sini akan tertera secara otomatis bahwa data yang diinput adalah tidak valid. Nah, berikutnya adalah conditional formatting. Yang pertama, kita blok terlebih dahulu kolom keterangan, lalu setelah kita klik format bersyarat. Nah, berikutnya kita masukkan di terapan keterangan. Nah, di situ kita masukkan C2, C500. Setelahnya kita pilih yang formula khusus. Lalu setelahnya kita klik teks mengandung. Di sini kita pilih yang tidak kosong. Teman-teman juga dapat menambahkan warna, terserah teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja. Nah, nanti jika sudah, maka akan tampilannya akan kondisional seperti yang ada pada video. Sekian tutorial dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.